للسيادة سوددا لا عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية من هدى وأرجو الله من إفضاله عونا على نظم لمولد أحمد صلى الله عليه وسلم عاش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع نورا مقتدا يا رب يعطيك بالصلاة ضريحه وأدم عليه السلام ناديك سلامنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والنبي محمد ابن ذي رحمه كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم للجواد المقتدى صلى الله عليه عن ابن عبد منافهم من ينتمي لقصي بن كلابهم مجري الصدى وهو ابن مرة نجر كعبهم الذي للؤيهم نسب ابن غالب العدا صلى الله ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حسنا للأنام ومعضدا السيد بن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو بن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا وعزى إلى مضر هو ابن نزارهم أعني به بن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتظى من للذبيح له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخب من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بعقد نظامه وحلا مفاخر الوجود تقلدا يا رب يعطي الصلاة ارحم وبارك عليه السلام ذاتك سلمنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فالمصطفى هو أسل الخلق من قدم ميلاده شرف الدنيا وزكاها فالمصطفى هو أسل الخلق من قدم ميلاده شرف الدنيا سمت ليلة فخرا بنسبتها إلى عظيم البذيء ما كان أسماها ألم تر الخير فيها والهدى ولد والله حيهما فيها وحياها يا منقذ الخلق إجلالا وتكريمة لليلة أنت في التاريخ ذكراها فما فرحنا
من مواسمنا كما فرحنا بها إذ أنت بشرى. الله يعلم أني كلما ذكرت ملأت بالأنس والأفراح دنيا، وكلما لاح بدر من جوانبها أرسلت شجوي أشكالا وأشباها، وكلما لاح بدر من جوانبها أرسلت شجوي أشكالا وأشباها. Waktunya Nabi dilahirkan di negeri Makkah yang Allah muliakan di malam Isnin tahun Gajah 12 Rabiul Awal sebelum terbit fajar. Nabi lahir sujud keadaan paling pusat sudah terpotong, kemaluan sudah berkhidmat. Di antara dua pundak Rasulullah menancapkan khatamun nubuwah, penutup pangkat Nabi dan kerasulan. Nabi sempurna, insan pilihan, zahir batin tak terbandingkan. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, Allah memujinya dalam Al-Quran. Seluruh badan Nabi bercahaya melebihi semua cahaya di dunia, bahkan sang surya. Seluruh badan Nabi teramat wanginya melebihi segala wawangian yang ada di dunia. Mari kita berbanyak, ayo baca salawat kepada yang mulia Nabi Nabi yang besar, kasih sayang umat, memberikan syafaat di hari kiamat. Nabi tak cari anak cucunya, melainkan semua umatnya dikhawatirkannya. Umatku ya Rabb, mana dianya, mohonkan syafaat pada Tuhannya. Dari itu jaga kerjaan di dunia, jangan memberi malu pada nabinya, karena di akhirat dua tempat kita, ke syurga atau ke neraka. Nabi pembela kaum wanita, melepaskan dari segala aib dan nista. Ayo kita baca salawat salam beserta kepada Rasul yang kita cinta. Paling kapan bunga wajahmu bersinar terang, lebih pulang pantasnya Rasulullah yang benar-benar dilihat oleh mata, dan paling sempurna badan tubuhmu dari ujung rambut hingga kakimu. Ya Habibullah, yang hanya dilahirkan satu wanita di dunia, ibumu Aminatul Zuhriyah, engkau terlahir diciptakan ya Rasulullah. Allah lepaskan dari semua aib dan cacat badanmu yang mulia ya Rasulullah ya Habibullah, terlahir di dunia sebagaimana engkau menghendaki. Bulan purnama, bulan purnama, wajahmu terang ya Rasulullah, penuh cahaya yang paling tampan, yang paling indah, zatmu sempurna ya Habibullah, tiada jalla.
Telapak tangan Nabi lembut dan sangat wangi. Jika tersentuh nempel dan amat wangi. Wakakul Mustafa kalwardi nadi. Wa idruha Allah ila massat ayadi. Allah merata barakah Nabi ke semua hamba, merata rahmat Nabi ke semua hamba, merata anugerah Nabi ke semua makhluknya. Habibullah ya khairul karam ya
ينزل عليك في الغار وأوحى إليك ينزل عليك بالغار وأوحى إليك والوحي ينزل عليك في الغار وأوحى إليك والوحي ينزل عليك في الغار وأوحى إليك يأتيك بالخير يا حبيبي والدين اليسر يا حبيبي يأتى بالخير يا حبيبي والدين اليسر يا حبيبي هيا تفطر وأبدا أزكى تسليمي وتهيئك قال الصلاة الذي ترى عليك لخالقك بالخالق والدين اليسر يا نبي يا نبي هيا راحت الأطيار تسدو إلى يد المولد أوابري كل يبدو من معاني أحمدي أوابري كل يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي بليالي المولد بليالي المولد راحت الأطيار تسرو بليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد بليالي اللهم مكانك nabi dimudahkan ilahi sakit menasab rasai mengiam apa masa hamil 2 bulan ayahnya diwafatkan pamannya diberikan Nabi dalam kandungan Aminah dibantu bidan Asyafa melahirkan hal Nabi lahir sujudan bersinar bersibatan tali pusat terputusan juga sudah berkitar mata berjalan tanpa senyum manis menawar ya Allah ya Rasulullah ya Allah ya Habib Allah ya Rasulullah Sulaiman Kurdi Barabai Abdul Rahman Kurdi Ahmad Sayyidudin Kandaman Salman Farisi Biran Tawa Muhammad Arsyad Pakata Pengarut Muhammad Amin Bodi
Arahan Abdul Somad Mode Fajar Nasim Ya Naludin Mode Martapur Syekh Muhammad Al-Zaini Dipanggil Sesar Wali Aman dalam pagar majelis nyata Allah ya untuk cari bekalnya akhirat lahirnya kematian pintunya semua yang bernafasnya merasakan matinya kubur kiamat kita menyentuh akhiratnya Allah ya Salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah di sini sampai kita mulakan mereka kita rayakan kita hasanah orang katakan pesan Nabi yang dihormatkan salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah derajat Nabi yang mulia semua alam tiada bandingnya tidak Allah jadikan dunia karena Nabi yang dikasihinya. Perbanyak kita baca salawat pada yang mulia Nabi Muhammad, Nabi yang sangat kasih umat, beri syafaat hari kiamat. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahul kafir rabbuna kafir wa sadana kafir wa jannana kafir
صفاتك ربنا الباقي والنعم باقي الحمد لله الله الكافي penghujung zaman teknologi semakin canggih. Facebook, YouTube, keseharian jaga diri sekeluarga. Allahul semua yang hadir ya sama luas rezeki sampaikan kami ziarah Makkah Madinah Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wal قد كان ذلك مذهلا أخواله من أرض شام مسعدا وقام فيها عندهم متوجعا شهرا صغيرا صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت ألوانه من زاره نال المنى والمقصدا تسعة أشهر عادت بلادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجلها الكون من نفعاته وبات الحور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا للضلال ممددا ولأمه في الطرق جاءت مريم وكذلك صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على عبده
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلهنا قد تم ما رمناه من نظم في مولده سلام متفردا، فلنسأل المولى المقدس والمقر يا من إليه المنتهى والمبتدى، ندعوك يا غوث العباد بجاهكم بالرطوب لنا معينا منجدا، على عون الإنسان فاجرنا فالكل ضحى بالجميل معودا، وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا، وانظر بسلب النفس عن شهواتها وكف آدم في هواه تغيدا، فمن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا، وانظر بعافية لمرضانا وجد بلطفي يا من بالمكارم عودا، وبحلة الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا، وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا، أرسي موطاها وجزل خيره واهدر لمن قد رأى سوءا أوردا، وكذا بلاد المسلمين فرها جمعا وبالفرج القريب تعهدا، فانظر إلى سلطاننا في عناية وانشر في شر الحنيف ومهدا، ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا، تنافس من خير الورى بشفاعة ونهوس في جنة عدن مقعدا، ولعبدك الأزم الأخير محمد المنشي في دار الكرامة خلدا، ولملا حسن الجوار بطيبة وارزق سرا عن سواك مجردا، ولوالديك الكذا ذرية وابنهم الستر الجميل مؤبدا، وشيوخه وعفة ولقارئ ولسميع يصغي إليه ممجدا، لمجر هذا الخير واشكر سعيه واجعله في بعد القبول ممهدا، أجب دعانا إذ وأنت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا، وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيعة البرية قد هدى، والآل والأصحاب ما هفت صبا فمالت الغصن الرطيب الأبندا، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ya, sama-sama kami hormati dan muliakan Ayahanda Haji Nawar Ghazali yang
muliakan, menghormati Ayahanda Kiai Haji Munawir Hamadi, dan juga yang kami muliakan adalah Tuan Guru Haji Abdul Hakim dari Martapura, dari rombongan Majlis Rodatul Anwar Martapura Kalimantan Selatan, dan juga yang kami muliakan menghormati Guru Jupri dan guru-guru lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu namanya tanpa mengurangi rasa takdim hormat kami kepada beliau-beliau semua. Dan juga yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Palaran, ini ada alhamdulillah diwakili oleh Pak Hera, dan juga yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Hamil Bakti, dan juga yang kami hormati Bapak Abdul Hadi SH, dan juga yang kami hormati Kapolsek Palaran atau yang mewakili, dan juga Ramil Palaran atau yang mewakili, dan juga semua Bapak Ibu undangan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dan kita bisa berhadir di tempat yang insyaallah dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan dalam acara yaitu adalah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat yakni dengan ajaran Islam, semoga kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini akan membantu berjalannya acara pada malam hari ini. Sebelum kita meneruskan acara-acara yang akan kita lewati, terlebih dahulu saya mewakili daripada majlis, daripada keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Kiai Haji Munawir Ghazali dan serta rombongan yang telah berhadir di tempat kita ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada berkumpulnya kita di sini bersama orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang terutama adalah mungkin kami mengucapkan banyak minta maaf apabila ada kekurangan, kesalahan yang kurang gitu ya, karena alhamdulillah kemarin kita sudah menyiapkan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan tadi 1 jam lebih setengah hujan, dan alhamdulillah masya Allah jadi banjir gitu ya. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan kita ya, dan semangat kita untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ayahanda Kiai Haji Munawir Ghazali. Mungkin dan juga kami ucapkan terima kasih juga terhadap para subansih yang telah membantu kegiatan acara pada malam hari ini, dari PT-PT dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga ini menjadi keberkahan bagi yang menyumbang atau yang sebagainya. Dan juga selanjutnya adalah memasuki acara selanjutnya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pembacaan Maulid Habsyi tadi, dan acara selanjutnya adalah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Tofa. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
محمد إلا رسول. بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Mustafa yang telah selanjutnya memasuki acara yang adalah sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Lurah Bupati yaitu Pak Mufti. Kepada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur sekaligus jasa dan dari belajar dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan salam kepada yang kita muliakan Kiai Haji Munawar Ghazali, selaku pimpinan Majelis Rodatul Anwar Martapura Kalsel, yang kita muliakan bersama Kiai Haji Munawir Kamali, yang kita muliakan Kiai Haji Abdul Hakim Al-Banjari, Munsyid Raudatul Anwar Martapura beserta rombongan habaib dan habaib Raudatul Anwar, yang kita muliakan Habib Abdul Nasir, yang kita muliakan Guru Jumri, pembimbing Majelis Raudatul Anwar Palaran, yang kita muliakan Syekh Ahmad Palestina, Hafiz Internasional, yang kita muliakan Ustadz Muhammad Indrajaya, Kodimul Majelis Raudatul Anwar Palaran. Yang terhormat Bapak Sekretaris Camat Palaran, Bapak Hera Hermawan SSTP, yang dalam hal ini mewakili Bapak Camat Palaran. Kemudian hadir juga bersama kita Ketua LPM Kelurahan Romakmur, Bapak Uyono.
Ketua Masjid Asadah Bapak Hasim Fakhrudin, para Ketua RT, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang turut mensukseskan acara pada malam hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat, membawa risalah Islam yang sempurna, rahmatan lil alamin bagi seluruh makhluk. Hadirin yang saya muliakan, peringatan Maulid Nabi bukan hanya seremonial mengenang kelahiran baginda Nabi, tetapi momentum untuk meneguhkan kembali cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dengan membaca Maulid, kita mengenang akhlak, perjuangan, dan kasih sayang Nabi kepada umat. Dari situlah kita mengambil pelajaran bagaimana beliau menebarkan kedamaian, membangun ukhuwah, serta menjadi teladan akhlakul karimah. Malam ini kita juga diberikan ijazah dari berbagai kitab Maulid yang merupakan warisan ulama untuk menjaga tradisi cinta Rasul. Semoga ijazah ini membawa berkah, menjaga hati kita tetap hidup dengan sholawat, dan menguatkan iman kita hingga akhir hayat. Hadirin yang dirahmati Allah, di tengah kebahagiaan kita, jangan lupa ada saudara-saudara kita di Palestina yang hingga hari ini masih diuji dengan penjajahan, penderitaan, dan kehilangan. Mari kita jadikan momentum Maulid ini untuk mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kemenangan, dan kebebasan bagi bangsa Palestina. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan untuk mencintai sesama muslim seperti mencintai diri sendiri, demikianlah bentuk nyata kepedulian kita. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan kabar baik untuk kita semua. Pertama, seperti kita lihat bersama di Jalan Trikora, sudah dibangun drainase yang baik, kemudian ada pelebaran jalan, dan juga di Jalan Jember sudah mulai pengerasan jalan di sana, serta yang akan dibangun ini kami sedang mengupayakan dengan pemerintah Kota Samarinda. Kebetulan pada hari Kamis kemarin kami rapat bersama Bapak Khairan Effendi dengan Bapak Jun selaku ahli waris dari Haji Dumri, kemudian Ibu Masita, dan juga Bapak Haji Awi. Dari 8 penghibah lahan yang menjadi lapangan sepak bola di RT 1, hadir 4 orang. Kami sedang mencoba untuk agar 4 orang lain bisa memberikan restu agar nanti ke depannya lahan sepak bola di RT 1 bisa menjadi sarana pendidikan, yaitu sekolah menengah pertama. Karena kami menilai kita sangat membutuhkan sarana pendidikan tersebut, karena saya berapa kali mendengar laporan dari warga terkait pendaftaran SMP yang mana pada saat mendaftar sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya yaitu SMP 14, tapi malah terlempar ke Bukuan, terlempar ke Simpang Pasir. Jadi jika ada SMP ini, insya Allah akan sangat membantu bagi warga kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Mudah-mudahan warga mendukung upaya kami ini. Mudah-mudahan 4 orang penghibah lain bisa memberikan restunya juga, sehingga pemerintah kota dapat membangun SMP di RT 1 Kelurahan Lebak. Kemudian terakhir mengenai kegiatan Probebaya, alhamdulillah sedikit demi sedikit bersama para Pokmas kita terus melaksanakan kegiatan Probebaya dengan segala upaya yang dimampu oleh para Pokmas. Dan juga mengenai banjir di RT 03 ini, dulu zaman Pak Hera sebagai lurah, beliau selalu berjuang juga, selalu sounding ke pemerintah kota mengenai masalah banjir di sini. Sekarang giliran saya sebagai lurah Adipati untuk mensounding ini secara terus-menerus. Kami berdua, Bapak Ibu sekalian, tidak ada bosan-bosannya Bapak Ibu mensounding hal ini.
namun karena luasnya Samarinda satu persatu masalah dibereskan seperti tadi. Beberapa yang laksanakan. Oh, mudah-mudahan kedepannya masalah di RT 3 ini yang akan diatasi selanjutnya. Kami akan terus sounding pemerintah kota. Akhirnya melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat, meneladani akhlaknya, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah Bupati yang telah menyampaikan sambutan. Mohon maaf ada yang ketinggalan. Yang kami hormati juga ada perwakilan dari Kecamatan Palaran, yaitu Pak Budi Aris tadi. Selanjutnya adalah sambutan dari pembina daripada Majelis Raudatul Anwar, Pak Guru Muhammad Jumbi Qadri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makan takriman wa ta'ziman maulidan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وقال سيف المولد من سبط الدرار على حبيب علي بن محمد بن حسين: من صلى على النبي وهو قائم غفر الله له قبل أن يقود، ومن صلى على النبي وهو قاعد غفر الله له قبل أن يقوم. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, Guru Munawwar Ghazali, pimpinan Majelis Raudatul Anwar Martapura. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan umur yang panjang dan barokah, dan tentunya di dalam dakwah yang dipeliharakan oleh Allah, jahu zahir dan batin beliau juga dipeliharakan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga kepada Kiai Haji Munawwir Kamali, juga kepada Kiai Haji Abdul Hakim Al-Banjari, Munsid Raudatul Anwar Martapura Kalsel, ahli syair min logat Indonesia. Beliau ini ahli di dalam syair logat bahasa Indonesia, Masya Allah. Nah, ini guru kita, Guru Hakim. Kemudian juga kepada Pak Lurah yang telah menyampaikan sambutan tadi, dan juga kepada Pak Camat atau yang mewakilinya, dan juga Bapak Abdul Hadi, serta juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, tokoh pemuda, kemudian para habaib syaraif, tokoh-tokoh pemuda, semuanya yang hadir di sini, yang tidak ulun bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada sampian seberatan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, Allah merahasiakan 3 rahasia. Salah satu yang Allah rahasiakan di antara 3 yang dirahasiakan Allah, Allah merahasiakan walinya di antara banyaknya manusia. Jadi kita harus tahu yang banyak di sini ada wali. Maka wali itulah yang mengolah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini mendapat barokah dari Allah, dan di dalam hati kita diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sangat berterima kasih kepada guru kita, Guru Munawwar, kemudian Guru Munawwir, kemudian Guru Hakim Abdul Hakim, yang telah bersedia beliau meluangkan waktu
datang ke tempat ini, salah satu ini membawa barokah bagi kita. Mudah-mudahan acara ini semakin barokah. Tentunya acara ini adalah majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana kita berangkat, kemana kita melangkah, majlis di situ ada zikir. Majlis di situ disebut nama Rasulullah. Diriwayatkan dari Sayyidina Mu'az bin Jabal, dzikrul anbiya ibadah wa dzikrus shalihin kafarah ala hadis. Orang-orang yang berkumpul, kita berkumpul nah ke sini. Coba pian Pak angkat lawar tadi ke sini ya Pak. Nah, ketika sampai ke Tampahal sini. Bro dalam banyu ya Allah. Datang yang ke sini ikhlas yang Masya Allah. Ini salah satu menyebut Sayyidul Wujud, Fakhrul Wujud, Nabiyuna wa Habibuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada lain tujuan hendak mengambil barokahnya aja. Alamatul hubbi, tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan Pak Lurah tadi. Kita ada kecintaan kita. Kemudian apa? Ini salah satu cabang ibadah. Nah, jadi ini bukan rutinitas, bukan ini salah satu kebiasaan. Akan tetapi ini jalan salafus soleh, jalan orang-orang soleh bahari. Karena bersolawat ini disuruh. Kayaknya fi'il amar, sallu ala nabi wasallimu taslima, kalimat suruh, kalimat perintah. Kita disuruh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Fi'il amar itu kalimat perintah. Nah, aqimis shalah, dirikan oleh makan salat. Sallu ala nabi, kita disuruh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan ini cuma hanya rutinitas, akar tetapi ini jalan salafus saleh. Wa dzikrul auliya kafarah. Dan orang yang berkumpul dia mengisahkan aulia, orang-orang soleh, ini bisa menghapus daripada segala dosa. Mudah-mudahan kita tiada berpisah, tiada kita bubar dari acara ini terkecuali hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, hajat dunia dan akhirat. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleha, diberi ilmu-ilmu yang manfaat dan barakah, amal-amal wiridan yang makbulah, doa-doa yang diijabah, meninggalkan alam dunia di dalam zikrullah di hari-hari yang karamah dan tergolong husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terakhir ada pantun, kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu maranti. Masa kayu dia terus, kayu maranti pulang. Awak kurus bukannya kada makan, tapi rindu pada anak pemimpin hati. Ada sebuting. Kalau ada sumur di ladang, dengan coba mandi lu kepena kegagalan. Dengan mandi di ladang, mau pindah kegagalan, biasa air rating kan. Kalau kita diberi umur yang panjang, maka jangan ada di antara hati kita ada yang kejam. Mohon ampun dan maaf, minta halal minta lupa. Astaghfirullah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Astaghfiruh, innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sehat ya ada kini power jadi terus itu alhamdulillah kan ya kitab itu ada kitab 4 kitab untuk kita baca itu adalah sehat dari keluarga jadi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi maulidi sayyidil anam. Wassalatu wassalam ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ila yaumid.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وعلى آله وأصحابه وسلم واجعلنا من أهل شفاعته برحمتك يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus yang kita hormati dan yang kita cintai Sohibil Majlis Raudatul Anwar Tuan Guru Indra. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikabulkan semua hajatnya, dan mudah-mudahan majlis beliau mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pandangan Rasulullah, pandangan aulia wassalihin. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir pada ini malam, semua dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, dimudahkan mengamalkan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan kita semua mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua dalam firman-Nya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, yang maksudnya wallahu a'lam. Wahai kekasihku Muhammad, sampaikanlah kepada umat dengan memandang Allah, dengan memandang anugerah dan rahmatnya Allah, hendaklah semua hati umat itu senang, hati umat itu selalu lapang, selalu gembira, selalu himung. Maka hati kita senang dan himung mempunyai Allah yang maha luar biasa, yang mana anugerah dan rahmatnya sangat banyak datang kepada kita, maka itu lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan, daripada jabatan pangkat yang kita inginkan. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menasihati kita dengan hati yang, dengan apa jalan hati kita senang? Kita punya Tuhan Maha Kuasa, Maha segala-galanya, Maha sempurna. Alhamdulillah pada ini malam
kita berkumpul sama-sama menyebut Allah, mengingat Allah. Karena betul punya Tuhan, merasa Tuhan adalah Allah, maha rahmatnya sangat luas, pasti hati kita padahal kita timpa banyu dalam lah. Ini bagus suasananya kayak di pantai kita, bagus ya, pemandangannya bagus. Ada ndak ajaran langkah ini lah, kekuasaan Allah, kebesarannya Allah. Semua apapun Allah datangkan pasti ada hikmah. Banyu dalam, ini nyaman, kayak kita bisa kolam kerantang. Terus kemana-mana mandi di sininya, banyak. Sebab perbuatan Allah Taala, gawian Allah Taala kupas banget. Kalau hikmah, al-air. Semua apapun kejadian yang terjadi, Allah lah yang maha pencipta. Semua ciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Siapa yang bisa memandang perbuatan Allah mengandung hikmah, orang nang Islam, orang nang beriman, orang nang punya akal, hatinya dingin, kasihnya kawa melihat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita lapang senang, insya Allah kita beribadah tumpah. Kalau makan dalam keadaan senang, rasa nikmat. Tapi kalau kita makan tapi dalam keadaan suasana sedih, ada daya benda sampai mogok. Sekalipun kita kawin tapi dalam keadaan kada aman, bah membuat bunyi tembakan, tapacul. Jadi aman ini adalah rahmat dan anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita selalu senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Siapa yang bisa hati selalu senang? Orang baik, orang kenal yakin, orang paham dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama menyebutkan dikehendaki fadlullah rahmatullah, maksudnya dengan wujudnya Rasulullah, dengan diutusnya Rasulullah ke alam dunia, maka semua alam nang di dunia ini himu. Sebab Nabi ini membawa rahmat, Nabi ini sebagai pembawa nikmat. Apapun nikmat yang sampai kepada kita, anggapan orang nang ada iman, ini adalah berkat Rasulullah. Rasulullah adalah makhluk yang paling agung, manusia yang disempurnakan Allah. Bentuk kejadiannya sangat indah, akhlaknya, sifatnya luar biasa. Dalam riwayat, Rasulullah itu warna kulit badannya itu putih, ada kehabang-habang. Itu kalau di dunia. Tapi kalau Nabi di dalam surga berubah lagi, ada putih, ada kekuning-kuning. Tapi kalau hanya putih ya, kadang ada kehabang-habangan itu udah bagus. Kita melihat babimian dari jauh-jauh putih, kita dekati, kita perhati, sekalinya putih-putih panau. Kalau putih nang bagus, indah putihnya. Rasulullah putihnya bercampur kehabang-habangan. Mudah-mudahan kita bisa mimpi dengan Rasulullah, bisa hati kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad ini fungsinya adalah sebagai ikutan kita.
uswatun hasanah, contoh yang baik, ikutan yang baik. Kalau kita beribadah, ibadah ini sebagai tugas kita kepada Allah, ayo kita beribadah, ikutilah cara Nabi beribadah. Misal ibadahnya adalah sembahyang, salah satu cara sembahyang posisi dalam keadaan posisi kita tuh dalam keadaan bau. Kalau kita berwudu harus memakai baju, bajunya nang suci, menyucikan. Kenapa umat Islam apabila berwudu itu memakai baju? Supaya kita tuh ingat asal kejadian kita daripada banyu. Kalau kada banyu, kita bersucinya dengan tayamum. Tayamum itu memakai debu yang suci. Sebab kita itu asalnya dari namanya kita ni makhluk kada sempurnanya. Dibikin daripada banyu, dibikin dari tanah. Kalau kita ingat asal kejadiannya begitu, pasti kita sombong. Pasti hati kita kadang mau mahina-hina lawan Allah. Dan kalau kita bakarnya menjadi pegawai kah, jadi jabatan apakah kita miliki jabatan? Ayo kita ikutilah Rasulullah menjabat suatu jabatan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bisa berdosa. Nabi Muhammad adalah amanah. Nabi Muhammad itu adalah cerdas. Inilah yang patut kita jadikan pemimpin. Inilah yang pantas kita angkat jadi kepala. Pemimpin atau orang yang jadi kepala harus jujur, harus kita amanah, harus melaksanakan tugas. Kita lihat di zaman kita wahili, pemimpin-pemimpin pejabat ini banyak pada tempat ilmu, tapi menangnya di duit ya. Duit banyak tapi bungul. Ada juga nang pemimpin punya ilmu, punya pengetahuan kalah. Nyata menang kalah, nang nyata kalah dimenangkan. Ini keadaan zaman kita. Apabila yang memimpin suatu jabatan orang ini keadaannya kada alim, kada berilmu, ini tunggulah kehancuran kalian. Tambah pian jadi imam, kemauan jadi imam, sekali jadi imam, ayatnya napa? Qul a'udzu birabbin nas. Pas ayat yang kedua, rakaat yang kedua lalu bingung Qul a'udzu birabbin nas ini adalah surat penghabisan. Pandam sidin sambil banyak ke belakang, namanya sambungan ayatnya. Ya bungul, yang di belakang baca cahian nah pada batal sembahyang apang nang imam ini kada dair menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi ilmu. Ini kesenangan Nabi, kesukaan Nabi. Apakah lagi yang menuntut ilmu ini duriat Nabi, habaib, orang yang ada mengandung tetesan darah Rasulullah. Penting menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi ilmu. Nabi Muhammad SAW turunan Datuk Kalampayan, anak cucunya mau menuntut ilmu, mau mengamalkan ilmu, membagi-bagi ilmu. Jelas Datuk Kalampayan adalah. Dan kalau kita makan pun ikutilah cara Rasulullah makan. Bagaimana dalam riwayat Rasulullah makan? Sebab Rasulullah dan Nabi-Nabi itu bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan.
bisa makan, bisa minum, bisa kawin. Nabi pun bisa juga begitu. Tapi Nabi makannya tatkala lapar. Apabila Nabi makan lalu menkenyang, hampir kamu kita ada satu matumat makan, satu matumat kena minum, sapandang-pandang kena mamam. Nah, mamam itu lain pada makan ya kan? Cucuk Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat. Sahabat menghitung uban yang ada di rambut Nabi itu sangat sedikit. Kita wahili malah sepandang-pandang masuk rumah sakit. Padahal anum kalau punya bini, kalau punya anak sudah masuk ke rumah sakit. Apa penyakitnya? Gagal ginjalnya. Akibat apa? Akibat makanan. Kita lihat anak-anak kita di zaman wahili nakal-nakal. Wani menjawab, mu'ul, apa penyebabnya? Akibat makanan. Kata Nabi, man akalal haram asad jawarihuhu ta'am apa. Apabila makan minumnya tidak halal, niscaya anggota badannya mudah melakukan maksiat, mudah hatinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting kita untuk mencek makanan yang halal. Penting kita mengkaji ilmu bagaimana yang halal, bagaimana yang tidak halal. Nah, anak-anak wah inilah namun kita ulahkan sangakan iwak kita makan. Tadi sangakan sosis, makan banyak. Padahal ini iwak banyak vitaminnya. Nang pembabal. Diulahkan abah mamanya lempeng, kita makan. Bahdi itu karangan bisa makan. Padahal bisa lawan lempeng itu sama aja lumbah. Ini keadaan zaman kita. Lihat akibat ngalir lohandak. Anak bini kita, ahli rumah tangga kita, perlu kita bencengilah. Penting kita nasihatilah. Penting kita doakan. Jadi jalan selamat di akhir zaman ini, rancak kita ke majelis. Terakilah ulama-ulama wassolihin, namun hendak salaman. Pakai ajaran Rasulullah, amalkanlah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting lagi kita di akhir zaman ini banyak-banyak berdoa, rancak-rancak berdoa. Sebab berdoa itu adalah akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun kadang-kadang dapat kesusahan, kepayahan, langsung silin adalah minta lawan Tuhan, berdoa. Apabila kita berdoa, pilihlah waktu-waktu yang mustajab. Malam berdoa bagus. Dalam sembahyang, dalam sujud penghabisan, bagus kita berdoa. Lalu kebiasaan kita di sini, apabila ada hajat sembahyang hajat, biasanya malah sembahyang hajat itu lawas. Sujud penghabisan, kita ini hajat bisa melakukan sembahyang hajat, hanya lawasnya sujud, kebangun sini. Aja baru membulik pulang sujud. Limbah membulik sujud nang kedua ni kada sin bangunan. Kalian bermimpi, ahli bangun, balik kasih. Jadi penting berdoa. Kalau bisa berdoa, minta doakan.
Kawan siapa minta doakanlah doanya cepat kabul, cepat diijabahkan Allah Ta'ala. Kita minta doakan lawan kuitan. Ada abah, ada mama. Sebab Nabi menjanjikan doa abah mama seperti doa Nabi bagi umatnya. Satu kalampayan hebat jadi ulama, angkat doa abah mama sini. Terus kumpul, kita melihat keramatnya, kelebihannya, itu berkat doa abah mama sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh betul-betul hatinya cinta lawan aku. Dan siapa yang hatinya cinta lawan aku, nantinya inya kena masuk surga bersama aku. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang selalu mengamalkan sunnah Nabi. Apa dikehendaki sunnah-sunnah Nabi adalah perintah-perintahnya kita jaga. Di antara wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi kepada kita sebagai umat adalah sembahyang. Banyak sekali di akhir zaman ini orang lupa lawan sembahyang karena kesasibukan dengan pekerjaan dunianya. Padahal sembahyang itu malah kada lawas, paling lawas 5 menit. Karena sembahyang ini hubungan kita kepada Allah. Seberapa kuat hubungan kepada Allah, kita dapat ketenangan jiwa, ketenangan hati. Lalu bagaimana mewujudkan di rumah tangga kita ini menjaga sholat, saling kita atmaik. Dan ini sifatnya lupa. Kadang bini kita lupa lawan sembahyang, nah kita ingatkan, oh umpamanya sembahyang sebagai tugas kita lawan Tuhan. Kamu nikah umpamanya lah mau sembahyang, abah upah nah ambil lain muhabiliti dikipasi lawan duit nang habang-habang itu nah. Insya Allah bini kita adalah mau sembahyang, kalian upahannya, pahalanya bebu. Begitu juga lamun kita isi laki pula kalau mau sembahyang, ayo ingatkan, ayo kita bagi semangat. Abahnya sayang sembahyang, bila ikam abahnya lah sembahyang, aku upah nah. Ya yang laki apa upahannya mamanya membayarkan utang, ya kan, membayarkan susu. Insya Allah laki atas bawah bagagah. Kita ini kebanyakannya penyakit kita ini oleh beramal beribadah, ada semangat beribadah. Bagaimana supaya jangkal beramal beribadah? Katakan janji Tuhan, janji Tuhan pasti, janji Nabi Muhammad pasti, janji yang disampaikan oleh ulama pewaris Nabi adalah pasti. Tapi kalau janji yang lain palsu, ada tentu jadi. Termasuk lagi sunnah-sunnah Nabi itu kita meninggalkan larangan-larangan Rasulullah. Jangan sampai kita nih berjudi online. Jangan berjudi, orang berjudi itu kalau mau sugih malah jual cawat. Namun kita berjudi karena berjudi itu permainan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berdusta, jangan sampai kita tuh menggosip menyambat-nyambat di orang lain.
Jadi lamun kita melihat keaiban orang lain, kita pun adanya punya keaiban. Kalau usah kita menggaduhi keaiban orang lain, penting kita memperbaiki diri kita. Termasuk jalan Nabi, sunnah Nabi, kita itu memperbanyak salawat. Ya abah guru sekumpul, amalan yang paling nyaman, amalan yang paling mudah, perbanyaklah salawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan siapa sekali membaca salawat kepada aku ya Nabi, ia dapat 10 kasih sayangnya Allah, dapat 10 rahmat. Kasih sayangnya Allah Ta'ala berkekalan. Tapi kalau kasih sayangnya min Tuhan atau minantu, wayah-wayah ya, ada senantiasa. Kalau Allah Ta'ala sayangnya luar biasa, sayangnya abadi. Lalu kita sembahyang, di dalam sembahyang itu ada salawat. Kadang-kadang salawat itu kita baca di luar sembahyang. Di kampung-kampung kita adakan maulid, kita adakan pembacaan salawat. Kampung itu disayangi Tuhan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Bagaimana akhlaknya Nabi? Nabi itu akhlaknya, sifatnya, kalau pernah Nabi itu membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk mendatangkan kejahatan lawan sidin mendoakan. Ada membalas Nabi. Nabi itu sangat bersifat helm. Apa itu helm? Ada pemarah Nabi. Malah setiap musuh yang memusuhi sidin doakan mudahannya sidinnya Nabi dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sekali kita berdoa minta petunjuk, minta hidayah, karena hidayah itu di tangan Tuhan, taufik itu pun di tangan Tuhan. Gak ada yang bisa, yang lain, yang makhluk bisa mendatangkan hidayah. Ada bisa makhluk itu mendatangkan taufik. Taufik hidayah itu nang bisi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagus kita itu tiap malam di waktu yang mustajab minta bimbingan Allah, minta petunjuk. Kita sembahyang dalam sekisah malaman itu jumlah rakaatnya 17 rakaat. Tiap-tiap rakaat kita sembahyang itu diwajibkan kita membaca Fatihah. Di dalam Fatihah itu mengandung pujian kepada Allah, dalam Fatihah itu mengandung doa. Adapun kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pujian kepada Allah. Adapun mulai kalimat ihdinas siratal mustaqim sampai kalimat waladdallin, nah isinya doa. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Allah biar bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang diamalkan, yang dijalani oleh nabi-nabi, jalan yang dijalani oleh para ulama-ulama wassolihin. Apa jalan Nabi, jalan ulama wassolihin? Selalu memandang kebaikan, selalu menghitung-hitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba didatangkan Allah Ta'ala berbagai macam nikmat. Mudahan kita jadi umat yang pandai bersyukur, yang pandai selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Nah, dalam kesempatan ini ulun ada membawa buku itu isinya kisah Nabi. Hai babin hendak cinta lawan Nabi namun kada tahu kisahnya.
kisah kelahiran Nabi, kisah akhlak-akhlak Nabi, kisah mukjizat Nabi. Dan kitabnya itu palah bahasa kita, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa semut, tapi bahasa kita, supaya kita mudah paham. Nah, di situ ada ijazah membaca maulid. Maulid Al-Azab, Al-Daibai, Al-Barjandi, Al-Habasi. Termasuk ijazah salawat, termasuk ijazah kita tu memandang orang solih. Ian memandang ulun memandang guru-guru ulun, sampai ulama-ulama kita tu memandang Rasulullah. Ujian Nabi, tuba liman ra'ani wa amanabi, wa tuba liman ra'aman ra'ani wa amanabi, wa tuba liman lam yarani wa amanabi. Wa untunglah umatku yang pernah melihat aku dan beriman. Untunglah umat yang bisa melihat ulama, yang mana ulama ini sambung-sambung bisa melihat Nabi dan beriman. Untunglah umatku yang kada sampat melihat aku tapi inya beriman lawan aku. Nah, kita cukup kita menjadi umat Nabi, menjadi orang beriman. Iman ini sebuah nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjaga iman, meningkatkan iman, sehingga kita mati dalam keadaan membawa iman. Nah, termasuk di situ ada ijazah kita menyapui tangan dengan minyak wangi. Itu dilakukan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik. Apa hikmahnya ijazah? Kita itu nantinya berkumpul dengan ulama. Ulama itu orang yang baik, mudahan kita jadi baik. Nah, berkumpul orang yang baik, mudahan kita menjadi golongan yang beruntung. Nah, jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah, lagi kita baca salawat kamilah. Bagaimana salawat kamilah? Sudah panjang. Nah, salawat kamilah kita baca sekali, kemudian kita baca kalimat Maula ya sholli wa sallim daiman abada sekali, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana sekali. Nah, kita baca baik-baik. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-awad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husn al-khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Pada semua ini jamaah, beberapa buku tentang kisah Nabi dan beberapa ijazah amalan-amalan kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Kami terima. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang selalu menyenangkan Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. تقبل الله منكم. Terima kasih kepada Ayahanda Kiai Haji Gunawan yang telah menasihati kita. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang dinasihati oleh Ayahanda tadinya. Dan juga terima kasih juga kepada yang telah membantu acara ini, seperti pertama masyarakat Hadir Bakti dan juga media info Palaran dan juga sound system dan juga manajemen Bumi Solawat Multimedia, media Egal Jaya Palaran, PRGP Ansor Hadir Bakti, PRI Jalul Ansor Hadir Bakti, dan Satkor Ken Lansar Hadir Bakti, dan Torion Bansar Palaran. Mungkin itu, dan juga kami mohon maaf kepada, sekali lagi mohon maaf kepada undangan apabila ada kesalahan, pelayanan kami kurang dan lain sebagainya. Sekali lagi kami minta halal, minta ridho, mohon maaf yang seluruhnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Informasi terakhir adalah insya Allah di sana ada buku yang dikarang oleh Ayahanda tadi, yang diijazahkan tadi. Ada 4 buku, satu buku itu bermahar 30.000, dan juga ada foto dan kalender daripada guru Kubah tadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.